Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi campuran di kelas 10, ya. Tentunya di pembelajaran ekonomi. Nah, kita bahas sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan unsur dari sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi komando. Ya, kemarin-kemarin kita udah pelajari tuh sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi komando. Yang jelas kalau sistem ekonomi pasar bebas itu ya dibebaskan kepada masyarakat ya untuk mengelola gitu, untuk menjual barangnya gitu ya, untuk memproduksi gitu ya. Nah, kalau sistem ekonomi komando itu diatur oleh pemerintah. Jadi nggak ada tuh rakyat yang bisa bikin perusahaan gitu ya atau usaha produksi gitu. Jadi segala sesuatunya ketika sistem ekonomi komando ini itu diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah tuh yang bikin usaha ya. Eh, Bahkan kerja pun diatur oleh pemerintah. Misalnya si Fulan ya, dia kerja di bagian industri, si Fulan bekerja di bagian pertanian, si Fulan bekerja di bagian IT atau teknologi gitu ya dan seterusnya. Itu diatur oleh pemerintah atau negara gitu ya. Oke, itu secara singkatnya karena memang udah jelasin juga ya. Silakan kalau memang teman-teman belum memahami pelajari kembali terkait dengan sistem pasar bebas atau sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, sebagian besar kegiatan ekonomi dikelola oleh pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, kalau apa namanya? Kalau sistem ekonomi campuran itu sebagian besar kegiatan ekonomi dikelola oleh pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran atau pasar bebas gitu ya. Pada dasarnya sistem ekonomi campuran ini ada dua sistem di dalamnya. Ya, pertama tadi sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi komando ya. Nah, tentunya dalam sistem ini tentunya sebagian besar kegiatan ekonomi dikelola oleh pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran atau dibebaskan kepada masyarakat. Tetapi pemerintah tetap terlibat dalam beberapa sektor ya, yang dimana terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dengan masyarakat. Seperti apa? Kesehatan, pendidikan, energi, dan infrastruktur. Tujuannya dari sistem ekonomi campuran adalah untuk menghindari dominasi satu kelompok masyarakat dalam menguasai sumber daya ekonomi dan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dengan perlindungan pemerintah terhadap kepentingan umum. Di sini jelas enggak ya? Tentang perusahaannya nanti di sini disampaikan juga. Oke, saya sampaikan di sini dulu ya tadi disampaikan tadi beberapa sektor penting ya, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan ya. Ada kan perusahaan-perusahaan yang kesehatan swasta ada kan. Nah, terus lagi ada juga yang pemerintah. Pendidikan juga begitu, ada swasta, ada negeri gitu ya. Energi ya kalau energi itu ada juga sih yang swasta tapi jarang, kebanyakan sih pemerintah nih ya. Dan infrastruktur ya kalau listrik gitu ya, energi itu listrik itu dikuasai oleh negara. Oke, nah kita akan bahas di sini nanti. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Nah, di mana kegiatan ekonomi swasta dan pemerintah di sini tuh ada dua kalau sistem ekonomi campuran itu. Dalam sistem ekonomi ini tentunya atau sistem ekonomi campuran ada sektor-sektor yang dikelola oleh swasta. Misalnya apa nih, gitu ya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan kecil hingga besar yang bergerak di bidang industri ya. Banyak tuh teman-teman kalau teman-teman datang kalau jalan-jalan ya ke area Bekasi, Cikarang ya, di sana kan banyak tuh PT pabrik ya. Nah, itu milik swasta, ada juga yang negeri. Kalau negeri itu BUMN itu ya. Terus lagi tadi disampaikan bahwasanya perusahaan-perusahaan kecil hingga besar yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa. Ini hampir keseluruhan ya. Ada lah intinya ada seimbang gitu ya, ada milik negara dan milik pemerintah. Milik pemerintah atau milik negara atau milik swasta gitu ya. Nah, tadi kalau kita bahas tentang swasta ya di bidang industri banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang kita lihat ya ketika kita jalan di di perjalanan ya salah satunya tadi ke Cikarang atau kan ke Kerawang ya
Kalau yang paling dekat ya ke daerah Cilengsi ya Gunung Putri ya, banyak sekali itu perusahaan-perusahaan tekstil ya, pembuatan baju gitu ya, ataupun otomotif gitu ya di Astra di apa Cikarang gitu ya. Nah, itu adalah milik swasta gitu ya. Perdagangan juga ada ya milik swasta dan jasa juga ada tuh. Kalau jasa itu paling gampang contohnya adalah jasa kurir ya. Kurir swasta itu ada JNE, JNT dan lain seterusnya banyak lah ya. Nah, kalau milik negara itu apa? Milik negara itu eh apa namanya kantor pos ya. Dari zaman dulu tuh kantor pos itu bergerak atau berdiri gitu ya. Oke, namun ada juga sektor yang dikuasai atau diawasi oleh pemerintah untuk kepentingan umum ya, seperti penyediaan listrik ya. Jadi memang sejauh ini untuk listrik itu milik negara gitu ya. Tapi tetap aja di dalamnya itu ada milik orang-orang swasta juga ya, saham-saham begitulah. Seperti penyediaan listrik gitu ya, ada kan BUMN, PLN, PT PLN, nah itu milik negara teman-teman, milik pemerintah lah ya. Terus lagi ada air bersih ya, biasanya dikelola oleh pemerintah tuh. Ada apa namanya? Misalnya pemerintah bikin bendungan segede gaban gitu ya. Segede apa ya? Ya gede banget lah ya. Contohnya tuh yang sekarang-sekarang ini ada di apa namanya? Di daerah kita, di daerah Sukamakmur itu di daerah apa namanya tuh Cijure ya, dekat-dekat sana. Itu ada tuh apa bendungan bendungan gede yang nantinya akan dikelola atau dikelola untuk air bersih nantinya. Air bersih tentunya bukan untuk kita, bukan hanya untuk kita aja maksudnya, tapi untuk rencananya sih ke daerah Cikarang sana gitu, untuk menyuplai ke daerah sana. Jalan raya tentunya itu milik pemerintah biasanya gitu ya. Ada tuh perusahaannya atau enggak ada kementeriannya kan ya. PUPR itu yang menangani jalan. Tapi tetap aja jalan juga kan nanti ada kerjasamanya dong dengan orang swasta gitu ya. Gitu. Dan telekomunikasi. Nah, kalau telekomunikasi itu ada juga milik negara dan ada juga milik swasta gitu. Atau kalau saya bahas milik negara berarti milik pemerintah gitu ya. Contohnya apa sih telekomunikasi ya? Telkom itu milik ya, negara tuh ya. Perusahaannya BUMN kalau nggak salah tuh. Terus lagi Excel gitu ya. Terus lagi apalagi ya Smartfren gitu ya. Itu milik swasta. Untuk milik pemerintahnya apa namanya Telkom yang paling apa namanya yang paling ramai katanya dengan harganya yang price-nya tinggi banget ya milik negara itu lucu sekali tapi ya yang apa kali ya itu milik BUMN. Nah, jadi kalau perusahaan-perusahaan milik negara itu ada di mana sih ya? Pertanyaannya mungkin gitu ya teman-teman ya. Jadi apa perusahaan milik negara itu biasanya ada satu lingkup yang menanganinya gitu. Di mana itu di BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya. Di BUMN itu sebagai kementeriannya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kementerian Kementerian atau non kementerian tuh BUMN itu ya. Gitu. Jadi yang menangani perusahaan-perusahaan itu wadahnya adalah BUMN, perusahaan milik negara nih ya. Gitu. Misal apa nih? Misal kelapa sawit milik negara ada PT-nya gitu ya. Terus lagi PLN, ya, terus lagi Telkom gitu ya. Terus Telkom tuh ya tadi telekomunikasi ya, pemancar jaringan atau jaringan gitu ya. Terus apa lagi ya? Saya rasa itu dulu ya. Oke, kita lanjut di pembelajaran di slide berikutnya, yaitu tentang interaksi ekonomi di pasar dengan campur tangan pemerintah. Nah, interaksi ekonomi di pasar dengan campur tangan pemerintah untuk menstabilkan harga biasanya, gitu ya. Jadi sistem ekonomi campuran ini ada bantuan juga dari pemerintah, ada apa? Ada pengawasan lah ya bahasanya begitu. Beberapa interaksi ekonomi terjadi di pasar bebas ya. Interaksi ini ada penawaran dan permintaan nih gitu ya. Itu pasar bebas tuh. Namun pemerintah tetap berperan dalam mengatur harga dan perlindungan terhadap konsumen dan produsen. Saya waktu itu saking ramenya ya zaman-zaman dulu itu ada informasi cabai itu mahal sekali sampai bahasanya itu uh, harga cabai lagi menjerit katanya kan gitu lucu banget waktu itu. Nah itu pemerintah mengupayakan bagaimana supaya harga-harga stabil nih ya. Uh, Pemerintah apa membuat ya atau mengambil langkah impor ya
Kita diimpor tuh dari luar ya, datanglah cabai-cabai dari luar negeri gitu ya. Atau enggak beras gitu ya. Misalnya beras nih lagi sulit sekali karena memang banyak banjir ya. Panen juga nggak jadi gitu, malah rusak gitu ya. Bisa aja begitu. Nah, untuk alternatifnya apa pemerintah untuk menstabilkan harga, untuk menstabilkan pangan di negara kita ya dengan cara impor biasanya. Begitupun dengan jagung, saya pernah dengar waktu itu jagung, beras apalagi gitu ya. Terus lagi apa namanya? Cabe gitu ya. Telur barangkali ya. Apa yang paling lucu itu apa? Jengkol, paling mahal itu harganya hampir setara dengan telur katanya. Gitu. Nah, oke, terkait dengan harga nih. Oke, pas lebaran nih biasanya, lebaran Idul Fitri ya. Harga-harga melambung naik. Nah, bagaimana negara itu menstabilkan? Ada kebijakan harga di situ. Jadi harus stuck di situ, nggak boleh lebih gitu ya. Gitu ya biasa lah pemain namanya ketika ada momen seperti itu kan tadi permintaannya banyak, barangnya sedikit ya udah gue mahalin gitu ya. Tapi jangan seperti itulah kalau kalau apa? Kalau kita itu ya supaya apa? Supaya negara ini supaya kita ini apa namanya? Maju bersama gitu. Misalnya gara-gara permintaannya sedikit harganya dimurahin gitu ya. Giliran apa yang mintanya banyak ya, permintaannya banyak sekali. Malah marahin dia dimahalin gitu. Nah, ini biasanya begitu. Ya, udah terbiasa lah ya dengan momen-momen hari-hari yang dimana hari tersebut itu membuat kita agak apa namanya ya sulit sekali ya untuk apa namanya mengatur keuangan gitu. Nah, kebijakan harga seperti harga dasar atau floor price gitu ya. Harga dasar tentunya untuk melindungi produsen ya. Dan harga atas ceiling price untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar. Nah, ada nih. Bahkan kan waktu itu turun tangan juga pemerintah ketika apa? Ketika ada suatu jenis apa makanan atau komoditas yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari ya. Waktu itu beras kalau nggak salah. Beras itu ada permainannya di dalam monopoli itu di negara kita dilarang tuh monopoli. Kalau kalau kita ini monopoli suatu usaha ya, supaya nih di monopoli itu apa ya? Monopoli itu jadi ini. Jadi kita kayak bandarnya gitu. Segala sesuatu itu harga tuh di tangan kita gitu. Semua misal satu negara itu kita yang ngelola itu nggak bisa itu monopoli nanti kena aturan itu. Ya kecuali mungkin bagian kita kuat gitu ya. Nah, di sini juga persaingan diperbolehkan dan diawasi. Nah, untuk bersaing nih di pasar bebas itu ya diperbolehkan dan tentunya diawasi oleh pemerintah. Ada hukum persaingan usaha, teman-teman ya. Bahkan saya sampaikan ya, teman-teman, ketika teman-teman apa memiliki usaha nantinya dan teman-teman ingin apa namanya? Kooperatif ya kerjasama dengan pengusaha retail ya misalnya dan teman-teman tuh ditolak. Nah, itu bisa kena tuh aturan hukum persaingan usaha gitu. Jadi jangan apa ketika teman-teman punya apa namanya usaha pokok lah ya dan ada yang mau nitip barangnya gitu di situ. Diperbolehkan, harus diperbolehkan itu. Ya kecuali memang barangnya tidak layak gitu. Dan barangnya udah ada di situ ya jangan. Tapi kalau kalau apa dengan alasan-alasan yang mau monopoli orang ya nggak bisa. Misalnya kalau apa namanya kalau di monopoli seperti itu tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan seorang untuk usaha ya. Untuk apa mungkin salah satu contoh hal kecilnya adalah menitipkan barang atau menjual barangnya ke toko tersebut gitu. Itu ada aturannya, kena aturan gitu ya. Jadi kita bisa terkena undang-undang gitu, aturan gitu ya. Nah, persaingan yang diperbolehkan dan diawasi tadi ya. Di sini juga persaingan pasar tetap ada ya. Tetap hidup itu persaingan kan. Di pasar apalagi ada yang jualan beras tuh ada berapa tempat gitu ya. Atau yang lainnya gitu. Namun pemerintah mengawasi persaingan tersebut agar tidak mengarah ke monopoli. Tadi disampaikan yang monopoli ya. Atau praktek yang merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, kenapa sih pemerintah melarang monopoli? Ya kalau apa namanya eh, kalau diizinkan monopoli habis tuh harga langsung melambung tinggi itu nanti pendapatan rendah pembelian mahal mati orang gitu. Oke,
Terus lagi pemerintah juga berfungsi untuk menghindari ketimpangan ekonomi yang besar. Misalnya apa? Mengatur distribusi sumber daya dan meminimalkan kesenjangan sosial ekonomi. Ya, supaya apa namanya? Pemerintah juga di sini berfungsi berperan ya menghindari ketimpangan ekonomi yang besar, misalnya dengan mengatur distribusi sumber daya yang dan meminimalkan kesenjangan sosial ekonomi. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sistem ekonomi campuran, di mana di ketiga derajat campur tangan pemerintah. Derajatnya nih ada apa namanya? Ada ratingnya ya. Ya, di sini campur tangan pemerintah dapat bervariasi pada sistem ekonomi campuran yang lebih condong ke pasar ya. Kalau apa namanya sistem ekonomi campuran yang lebih condong ke pasar, tentunya campur tangan dengan pemerintah cenderung minimal ya, mendekati sistem pasar bebas. Ya. Sementara pada sistem yang lebih condong ke perencanaan pusat, campur tangan pemerintah lebih kuat ya. Artinya apa? Mendekati sistem ekonomi komando. Nah, jadi ada teman-teman harus paham dulu nih sistem ekonomi komando itu. Jadi, kalau sistem ekonomi komando itu segala sesuatu itu dipegang oleh pemerintah nih gitu. Sampai kerja juga diatur oleh pemerintah. Lu kerja di bagian industri ya, lu kerja di bagian ternak ya, lu kerja di bagian petani ya, pertanian ya, dan seterusnya. Nah, di sini tadi sampaikan bahwa sementara pada sistem yang lebih condong ke perencanaan terpusat ya, campur tangan pemerintah lebih kuat. Jadi misal terpusat itu apa namanya eh, bikin apa nih mobil misalnya atau yang mobil ya. Siapa nih contoh? Apa sistem perencanaan terpusat nih.